Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Aster Aryati selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Praktikum dan Bang Nurdin selaku asisten dosen serta teman-teman yang kami cintai. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan bisnis plan SOSI Solo. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Miftahul Laili dengan NIM 1901024434 dengan rekan saya Rahmadi Raisra Maeswari dengan NIM 1901024433. Dari hasil survei, yang pertama, kami melakukan survei menggunakan Google Trends dan Google Form, di mana terdapat 18 pertanyaan. Kemudian kuesioner disebar melalui media WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Untuk riset melalui Google Trends dilakukan pada 4 Oktober 2021 dan riset melalui Google Form dilakukan selama 24 jam, yaitu mulai dari 5 Oktober 2021 hingga 6 Oktober 2021. Kemudian di sini terdapat 115 responden dengan berbagai macam latar belakang. Next. Ya. Google Trends. Google Trends ini dilakukan untuk melihat seberapa minat konsumen pada suatu produk. Google Trends ini dilakukan di wilayah Indonesia dengan hasil makanan ringan lebih diminati masyarakat dalam 12 bulan terakhir. Dapat kita lihat di situ grafik biru adalah makanan ringan dan grafik merah adalah makanan berat. Next. Selanjutnya, di sini kami memilih wilayah Jawa Timur sebagai wilayah yang akan kami sasar sebagai pangsa pasar nantinya. Dapat dilihat bahwa di Jawa Timur, masyarakat lebih minat pada makanan ringan dalam 12 bulan terakhir. Next. Yang pertama yaitu hasil riset. Riset kami menggunakan Google Form. Yang pertama pada kelompok data responden. Yang pertama di sini ada jenis kelamin, 74 orang perempuan dan 41 orang laki-laki. Yang kedua yaitu usia, 22 orang berusia kurang dari 20 tahun, 89 orang berusia 20 hingga 25 tahun, 4 orang berusia lebih dari 25 tahun. Yang ketiga yaitu profesi. 99 orang berprofesi sebagai mahasiswa, 5 orang sebagai pengajar, 4 orang sebagai pelajar, dan 7 orang berprofesi lainnya. Kemudian yang keempat ada pendapatan. 68 orang memiliki pendapatan kurang dari 500.000, 30 orang berpendapatan 500 hingga 1 juta, dan 17 orang berpendapatan lebih dari 1 juta. Yang kedua adalah pengelompokan untuk minat calon konsumen. Yang pertama, yaitu ada jenis makanan yang disukai. Di mana di sini kami mengelompokkan 3 jenis makanan yang disukai, yaitu makanan pedas, asin, dan gurih. Dari hasil survei, didapat 62 orang menyukai makanan pedas, 45 orang menyukai makanan gurih, dan 8 orang menyukai makanan asin. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang keenam, yaitu makanan yang disukai. Di sini kami memilih 3 makanan, yaitu sosis Solo, tahu usus, dan lumpia bihun. Di sini dari hasil survei yang didapat, 71 orang memilih sosis Solo, kemudian 22 orang memilih tahu usus, dan 22 orang lagi memilih lumpia bihun. Kemudian untuk bentuk penyajiannya,
dibagi menjadi dua, yaitu siap saji dan frozen food, di mana 90 orang lebih memilih siap saji dan 19 orang lebih memilih frozen food. Kemudian untuk isian dari makanan siap saji, di mana 81 orang lebih memilih banyak tetapi ukuran yang kecil, dan 15 orang lain lebih memilih isian sedikit tetapi ukuran besar. Kemudian untuk harga jual makanan siap saji sendiri, 88 orang lebih memilih harga 10 hingga 15.000, untuk 8 orang lebih memilih 16 hingga 20.000. Kemudian di sini untuk kemasan makanan siap saji sendiri, 50 orang lebih memilih paper bag, 40 orang lebih memilih plastic box. Kemudian untuk selanjutnya di sini kami bahas frozen food ya. Isian dan ukuran makanan pada frozen food. 16 orang lebih memilih banyak tetapi ukuran yang kecil, dan 3 orang lainnya lebih memilih isian sedikit tetapi ukuran besar. Kemudian untuk harga jual frozen food sendiri, 8 orang lebih memilih harga kurang dari 10.000 dan 11 orang memilih harga 11.000 hingga 15.000. Kemudian 13 untuk kemasan makanan frozen food, 13 orang lebih memilih plastik box dan 6 orang lebih memilih plastik vakum. Yang kemudian di sini ada pengelompokan tentang metode pemesanan. Di sini metode pemesanan, 105 orang lebih memilih untuk ready setiap hari atau ada setiap harinya. Kemudian 10 orang lebih memilih pre-order. Kemudian selanjutnya untuk pemesanan makanan, 35 orang lebih memilih media sosial, 11 orang lebih memilih GrabFood, 25 orang lebih memilih GoFood, dan yang terakhir ada 44 orang lebih memilih langsung mendatangi outlet. Kemudian untuk masalah pengiriman sendiri, 16 orang lebih memilih Grab, 34 orang lebih memilih Gojek, 21 orang lebih memilih self pick up atau mengambil sendiri. Yang terakhir ada 40 orang lebih memilih COD atau cash on delivery. Nomor 17, di sini kami memberikan bonus pembelian banyak. Yang pertama, 64 orang lebih memilih potongan harga, 51 orang lebih memilih bonus produk. Yang terakhir di sini kami akan memberikan member card untuk pelanggan setia kami. 111 orang lebih memilih setuju untuk kita berikan member card dan 4 orang lainnya tidak setuju. Ya, jadi kesimpulannya, dengan segala pertimbangan yang ada, kami memilih sosis Solo sebagai produk yang akan kami jalankan sebagai usaha. Dengan memiliki 2 varian rasa, yaitu original dan pedas. Harga sosis Solo ini nantinya akan berkisar 10 hingga 15.000 dengan isian lebih banyak dan ukuran kecil. Kami akan menggunakan sistem ready setiap hari atau ada di setiap harinya dengan metode pengiriman berupa COD atau cash on delivery atau bisa mengambil sendiri atau self pick up. Kami akan memberikan member card untuk pelanggan setia kami. Next. Yang kedua yaitu profil perusahaan atau company profile. Baik, company profile sosis Solo Humi Foodies. Humi Foodies merupakan home industry di mana Humi Foodies ini menjual sosis Solo dengan rasa rumahan yang khas.
Kemudian di sini ada profil usaha kami. Humi Foodies didirikan oleh Rahmadira dan Miftahul Laili pada tahun 2021. Hubungan keduanya adalah teman satu jurusan di Politeknik APB Jakarta, di mana kedua menjabat sebagai owner. Perusahaan ini mengawali usahanya dengan membuka bisnis makanan yang berkonsep ready setiap hari untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, di mana Humi Foodies ini berdiri di salah satu rumah owner, yaitu Miftahul Laili di Prajurit Kulon Gang 5 nomor 12 Kota Mojokerto. Nama Humi Foodies ini terinspirasi dari bahasa Inggris yang aslinya adalah home foodies atau memiliki arti makanan rumahan. Kami memakai nama tersebut karena produk yang akan kami buat merupakan makanan yang diolah di rumah dengan bumbu yang khas. Dengan demikian, kami mengambil nama tersebut untuk dijadikan nama usaha kami. Produk unggulan kami sendiri yaitu ada sosis Solo yang memiliki isian original, di mana isian original itu hanya sosis Solo yang memiliki rasa yang khas, tidak pedas. Untuk yang varian pedas, Humi Foodies ini menawarkan di mana sosis Solo yang di dalamnya ada ayam suwir dengan rasa yang pedas. Dapat dipahami jika produk unggulan Humi Foodies berkualitas tinggi dapat diterima dengan baik khususnya di Mojokerto, di mana Mojokerto adalah sebuah kota dengan daya beli yang semakin tinggi dan pola konsumerisme semakin dinamis, sehingga makanan seperti ini banyak digemari oleh masyarakat. Di sini visi kami yaitu menjadi usaha makanan terbaik dan paling digemari masyarakat dengan meraih pangsa pasar sebaik-baiknya dalam industri makanan. Misi kami yaitu memberikan kepuasan kepada semua pelanggan dengan menyajikan produk bermutu tinggi dan memiliki cita rasa tersendiri yang berkualitas dan tak terlupakan. Selalu berinovasi dalam membuat produk baru yang sesuai dengan keinginan konsumen tanpa mengesampingkan kualitas. Yang terakhir, memberikan kualitas pelayanan nomor 1 untuk konsumen kami. Di sini ada skema bisnis kami. Untuk inbound logistik kami, terdapat bahan baku makanan dan peralatan pengolahan makanan. Untuk operation di sini adalah pengolahan makanan. Untuk outbound logistik, hasil penjualan makanan dan mutu makanan yang dijual. Marketing and sales, segmen pasar dan promosi, service, layanan pesan antar. Ya, di sini ada supply chain dari Humi Foodies, di mana yang pertama ada raw material, bahan baku dari proses penyajian makanan yang dilakukan oleh Humi Foodies adalah berupa daging ayam yang harus disimpan di freezer, kemudian ada telur, aneka bumbu, kemudian ada tepung dan lain sebagainya. Untuk supplier sendiri, sedangkan untuk supplier sendiri terkait pada mata rantai ini adalah pihak yang menyediakan bahan baku makanan. Supplier dari Humi Foodies ini sendiri adalah kita mengambil di pasar tradisional yang ada di Mojokerto. Kemudian untuk manufacturing, proses produksi dilakukan sendiri oleh pihak Humi Foodies yang nantinya makanan tersebut akan siap dijual dan disajikan untuk customer kami. Untuk distribution, proses distribution ini juga dilakukan sendiri oleh perusahaan atau home industry kami. Biasanya home industry kami mengirimkan makanan ke customer sesuai dengan permintaan mereka. Tetapi Humi Foodies ini juga memberikan atau menawarkan pengiriman menggunakan jasa kurir atau ojek online, atau juga bisa self pick up. Nah, di sini ada Humi Foodies Sosis Solo. Ya, di sini ada latar belakangnya. Sosis Solo merupakan makanan khas dari Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, yang mana
terbuat dari ayam suwir kemudian dibungkus dengan dadar telur. Untuk sosis Solo yang dimiliki oleh Humi Foodies ini memiliki inovasi baru karena sebagian besar dari target pasar kami menyukai makanan yang memiliki cita rasa yang pedas. Sehingga sosis Solo dari Humi Foodies ini terdapat dua pilihan rasa, yaitu original dan pedas. Sosis Solo original ini yang nantinya berisi ayam suwir yang akan dicampur dengan bumbu atau rempah-rempah yang khas dari rumahan. Kemudian ada sosis Solo yang memiliki rasa pedas, yang memiliki isian ayam suwir yang dicampur dengan bumbu khas, tapi yang nantinya akan dicampur dengan cabai sehingga menciptakan rasa yang pedas. Kemudian selanjutnya, ya di sini ada logo dari home industry kami, Humi Foodies, bisa dilihat. Kemudian di sini ada loyalty card. Nah, kami memberikan loyalty card ini yang nantinya berfungsi sebagai kartu pelanggan. Jika pelanggan kami berhasil mengumpulkan 15 stempel, mereka akan mendapatkan satu bungkus secara gratis sosis Solo dari Humi Foodies ini. Kemudian di sini para pelanggan atau customer kami bisa menemukan kami di Instagram, yaitu di sini ada Instagram kami, Humi Foodies. Kemudian mereka juga bisa memesan makanan kami melalui WhatsApp. Di sini kami sudah membuatkan WhatsApp di mana nomor sudah tertera serta alamat dan jam buka kami. Kami akan buka setiap hari untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami. Kemudian untuk selanjutnya SOP akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rahmadira. Ya, di sini yang pertama SOP terkait dengan pembelian bahan baku. Aktivitasnya dimulai dengan penjual atau pemilik usaha melakukan pembuatan list kebutuhan bahan baku. Di sini dokumen yang diperlukan yaitu checklist bahan baku. Selanjutnya, penjual melakukan pembelian bahan baku. Setelah pembelian bahan baku dilakukan, lalu diberikan atau pembuatan keputusan sesuai list kebutuhan atau tidak. Jika tidak, maka dilakukan kembali pembelian bahan baku. Tetapi jika sesuai dengan list kebutuhan, maka kegiatan pembelian bahan baku dinyatakan selesai. Pembelian bahan baku di sini melalui pasar tradisional dan supermarket. Jika kebutuhan bahan bakunya sudah terpenuhi, maka bahan baku selesai. Kemudian jika bahan baku tidak terpenuhi atau kurang, maka dilakukan pembelian bahan baku sesuai dengan kebutuhan yang awal telah ditentukan. Selanjutnya ada SOP pembuatan kulit sosis Solo. Aktivitasnya dimulai dari pembuat menyiapkan alat dan bahan. Alatnya di sini berupa mangkok, teflon, saringan, dan sendok sayur. Lalu untuk bahannya yaitu telur dan air. Selanjutnya, semua bahan dilakukan atau dicampur, dimasukkan di dalam mangkuk dan diaduk hingga rata. Lalu dicek teksturnya, encer atau tidak. Jika belum, maka diaduk kembali. Tetapi kalau sudah encer, maka dilakukan saring adonan. Adonannya disaring, lalu dipanaskan menggunakan teflon dengan api kecil dan tuang adonannya menggunakan sendok sayur. Di sini untuk memanaskan menggunakan alat berupa teflon. Lalu angkat jika kulit dirasa sudah matang. Nah, di sini ada kegiatan berupa cek kematangan. Jika sudah matang, itu dilanjutkan untuk meniriskan. Jika belum, maka tetap dilanjutkan untuk memanaskan dahulu hingga dirasa kulit sudah matang. Lalu setelah ditiriskan, maka kegiatan pembuatan kulit dinyatakan selesai. Selanjutnya yaitu ada SOP pembuatan isian sosis Solo. Dimulai dari menyiapkan alat dan bahan, alatnya berupa kompor, panci, wajan, dan lain-lainnya, dan bahannya berupa daging ayam suwir, minyak goreng, daun jeruk, garam, santan, serai, bawang merah, bawang putih, merica, gula, ketumbar, dan tepung terigu. Lalu dilakukan menumis bumbu halus dan beri daun jeruk, daun salam, serta jahe. Setelah itu dilakukan pengecekan aroma, sudah harum atau
atau belum. Jika belum, lalu dilanjutkan tumis dahulu. Apabila sudah dirasa sudah harum, maka dilakukan memasukkan santan, gula, garam, daging, dan daging ayam suwir. Nah, di sini dilakukan pengadukan hingga bumbu menyatu dengan rata dan santan mengering. Lalu dilakukan tes rasa. Jika sudah pas, maka selesai kegiatan pembuatan isian sosis Solo selesai. Tapi jika belum, maka dilakukan penambahan bumbu-bumbu dan diaduk lagi hingga dirasa rasanya sudah cukup pas. Lalu selanjutnya ada SOP penggorengan sosis Solo. Di sini dimulai dari menyiapkan alat dan bahan yang berupa alatnya itu wajan, minyak goreng, dan spatula. Bahannya yaitu isian sosis Solo yang sebelumnya sudah dibuat dan kulit sosis Solo. Setelah bahan dan alat telah disiapkan, dilakukan memasukkan semua bahan kepada mangkok dan diaduk secara rata. Lalu ambil selembar kulit yang sudah matang dan isian santan dan isian dengan yang telah dibuat sebelumnya, lalu dilipat membentuk seperti amplop dan digulung. Selanjutnya yaitu celupkan kepada dalam putih telur yang telah dikocok sebelumnya, lalu digoreng hingga keemasan. Pada saat penggorengan ini dilakukan pengecekan kematangan. Jika dirasa belum matang, maka tetap dilanjutkan untuk digoreng. Tetapi jika dirasa sudah matang, maka ditiriskan. Dan kegiatan ini dinyatakan selesai. Selanjutnya ada SOP pengemasan sosis Solo. Dimulai dari menyiapkan sosis Solo yang sudah matang, lalu dikemas. Nah, dikemas ini ada sebuah kegiatan yaitu pengecekan tentang kemasannya cacat atau tidak. Jika iya atau ditemukan kecacatan, maka dikemas ulang. Tetapi kalau jika tidak, maka pengemasan selesai. Pengemasan yang digunakan kemasannya itu modern dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada SOP pengiriman sosis Solo. Dimulai dari menyiapkan makanan yang sudah dikemas, yang sebelumnya sudah siap dan sudah dikemas rapi, lalu menyiapkan list nama pembelinya siapa saja. Di sini ada dokumen, yaitu dokumen list pesanan pembeli atau nota pesanan. Lalu jika sudah menyiapkan list tadi, dilanjutkan untuk pengantaran makanan ke pembeli. Nah, di sini pengantarannya ada beberapa metode pemilihan, yaitu cash on delivery atau dengan delivery order menggunakan ojek online, kurir, maupun metode lainnya yang sebelumnya telah kami jelaskan. Dan kegiatan selesai. Lalu setelah profil perusahaan, dilanjutkan dengan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas merupakan suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Bisnis model kanvas ini dibuat untuk merancang bagaimana strategi bisnis yang akan dijalankan. BMC atau Business Model Canvas memiliki 9 elemen. Yang pertama, key partner, yang kedua, key activity, ketiga, value proposition, dan selanjutnya ada customer relationship, lalu ada customer segment, key resource, channel, cost structure, dan revenue stream. Yang di sini merupakan gambar BMC dari produk kami, yaitu sosis Solo. Yang pertama ada key partner. Key partner di sini merupakan daftar sumber daya di luar perusahaan yang dibutuhkan agar model bisnis dapat berjalan dengan baik. Key partner dalam usaha kami ada 2, yaitu pasar tradisional, yang mana di sini membangun hubungan yang baik dengan berbagai macam supplier yang ada di pasar tradisional. Lalu yang kedua ada kurir. Di sini kami gambarkan ada GoSend, Grab Express, dan kurir-kurir lainnya. Yang kedua ada key activity. Key activity di sini merupakan elemen bisnis kanvas yang menjelaskan bagaimana operasional bisnis berjalan. Di sini kami menggunakan bahan yang berkualitas, memberikan pelayanan yang terbaik, dan tetap mempertahankan kualitas rasa. Dan selanjutnya ada value proposition. Di sini merupakan nilai yang ditawarkan kepada konsumen. Yang pertama, dibuat dengan bahan yang berkualitas, harga yang terjangkau, tersedia dalam 2 varian rasa yaitu pedas dan original. Lalu kami memberikan layanan delivery terbuat dari bahan-bahan yang halal. Jadi produk sosis Solo kami
dibuat dari bahan yang halal, lalu disajikan dalam bentuk yang siap santap atau siap saji. Selanjutnya ada customer relationship, yang artinya penentuan bagaimana perusahaan dapat berinteraksi dengan pelanggannya. Di sini kami melakukan penawaran, memberikan diskon pada hari-hari besar, lalu memberikan promo untuk penjualan dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya ada customer segment. Customer segment yaitu siapa saja pelanggan yang berpotensi untuk membeli produk kami. Yang pertama ada mahasiswa, yang kedua ada masyarakat sekitar, dan yang ketiga ada pegawai. Lalu ada key resource, merupakan sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas utama bisnis kami. Yang pertama, bisnis kami memiliki atau berada pada lokasi yang strategis. Yang kedua, sumber daya manusianya. Yang ketiga, pemasok bahan baku yang kami pilih yaitu pemasok yang terpercaya, dan yang ketiga ada HP dan laptop sebagai pendukung usaha kami di setiap harinya saat berjalan. Lalu ada channel di sini yaitu sarana interaksi antara pelanggan dengan pemilik usaha atau kami untuk melakukan promosi atau juga dapat untuk melakukan proses pembelian. Di sini kami memberikan pilihan sistem cash on delivery. Lalu untuk melakukan pembelian atau promosi, kami bisa memberikan pilihan menggunakan sosial media seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Lalu selanjutnya ada cost structure. Cost structure di sini yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan bisnis kami. Yang pertama ada biaya bahan baku dan biaya packaging, yang kedua ada biaya transportasi, dan yang ketiga biaya internet. Biaya internet di sini terkait dengan menjalankan sosial media yang kami miliki. Lalu yang terakhir yaitu ada revenue stream. Revenue stream ini merupakan sumber pendapatan dari bisnis kami, yaitu penghasilan yang diperoleh dari hasil penjualan produk sosis Solo dengan berbagai varian rasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Selanjutnya ada rencana anggaran biaya usaha atau RAB. Di sini memiliki arti rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk memperkirakan keuangan yang merupakan dasar untuk pengendalian biaya usaha serta aliran kas pada usaha yang akan kami jalankan. Di sini terdiri dari beberapa perhitungan. Yang pertama yaitu RAB bahan baku sosis Solo. Sebagai catatan, pada penghitungan RAB ini, item yang kami tulis di sini merupakan total dari satu resep. Nah, di sini terdiri dari untuk bahan bakunya ada tepung terigu jumlahnya 150 gram, harga per itemnya itu adalah 8.000 dengan total 1.200. Lalu ada telur ayam dengan jumlah kebutuhan yaitu 2 butir, minyak goreng 500 ml, daging ayam 300 gram, santan 1 saset, daun jeruk dan serai berupa masing-masing 2 lembar dan 1 batang, bawang merah setengah ons, bawang putih setengah ons, merica dan ketumbar 20 gram, gula dan garam 150 gram, dan juga PGN. PGN di sini yaitu gas yang kami gunakan, hitungannya dalam bentuk 1 bulan, dan diperoleh totalnya 43.500. Di sini dalam satu perhitungan itu untuk kebutuhan satu resep. Dalam satu resep dapat diproduksi menjadi 36 biji sosis Solo, dan rencananya dalam satu kemasan kami memberikan isi sebanyak 6 pieces sosis Solo. Maka dalam satu resep perhitungan ini dapat untuk memproduksi sebanyak 6 kemasan sosis Solo. Untuk RAB kemasan sosis Solo dalam satu resep tadi kan jadinya 6 pieces atau 6 kemasan, maka mika plastik yang dibutuhkan di sini ada 6 biji dengan harga item per itemnya itu 100, lalu totalnya 600. Untuk stiker label, karena stiker label tidak bisa untuk mencetak satuan, maka di sini adanya perhitungan per lembar dengan isi 30 biji dengan harga per itemnya 167, maka totalnya 1000 dengan di total di sini yaitu 1.600. Untuk HPP sosis Solo yaitu diperoleh dari biaya sosis Solo per piecesnya yaitu 1.208 dan totalnya di sini 7.250. Untuk mika plastik, satu mikanya tadi 100 dan stiker labelnya per piecesnya 167 dan totalnya 7.517. Dan selanjutnya di sini ada harga jual. Harga jual ditentukan dari harga perolehan ditambah dengan harga perolehan dikali dengan markup
presentasi markup. Nah, di sini kami menetapkan persentase markup-nya sebanyak 34%. Dari harga perolehan yang sebelumnya kami telah hitung, diperoleh sebanyak 7.517. Dijumlah dengan markup 34% ini, maka harga jualnya itu diperoleh Rp10.072. Tetapi di sini kami membulatkan menjadi Rp10.000. Maka keuntungan per produk yang akan kami peroleh yaitu sebesar Rp2.556. Sekian dari presentasi kami kali ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian di materi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.